Rudal Rusia hancurkan ratusan fasilitas militer Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Pada siang hari, rudal berbasis udara presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghantam 4 pos komando, 45 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, serta 7 depot amunisi dan bahan bakar di pemukiman Bakhmut, Berestovoye, Soledar, Pokrovskoye, Konstantinovka, dan Masliakovka dari Republik Rakyat Donetsk. Akibat serangan itu, peluncur sistem rudal anti-pesawat OSA AKM di dekat Seversk dan radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina di dekat desa Barvenkovo, wilayah Kharkiv. Demikian laporan yang dikutip pada Jumat 20 Mei 2022. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer menghantam 3 pos komando dan 47 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan udara, lebih dari 280 nasionalis tewas, 59 unit peralatan militer diaktifkan. Adapun pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando, 213 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, 24 unit artileri dan mortir di posisi tembak, serta 3 depot amunisi di daerah Chugov, wilayah Kharkiv. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina di udara di daerah pemukiman Barvinok, Chernobevka, Lazurno, wilayah Kherson, Grakovo, Malieprohody, Novaya Gnilitsa, Kalovskoye, wilayah Kharkiv. Selain itu, di wilayah pemukiman Topolskoye, Malaya, Kamisevka, Neskovka, wilayah Kharkiv dan Chernobevka. Wilayah Kherson, 17 roket udara, 17 roket Ukraina dari sistem roket peluncuran ganda Smerch dicegat. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 172 pesawat, 125 helikopter, 952 kendaraan udara tak berawak, 314 sistem rudal anti pesawat, 3.168 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 396 peluncur roket ganda, 1.571 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 3.039 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Sebagai tanda kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya perangnya di Ukraina, Parlemen Rusia pada Jumat 20 Mei 2022 mengatakan akan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang mengizinkan warga Rusia berusia di atas 40 tahun dan warga asing berusia di atas 30 tahun untuk mendaftar ke militer. Situs web Duma Negara Majelis Rendah Parlemen mengatakan langkah itu akan memungkinkan militer untuk memanfaatkan keterampilan profesional warga dengan usia yang lebih tua. Untuk penggunaan senjata presisi tinggi, pengoperasian senjata dan peralatan militer diperlukan spesialis yang sangat profesional. Pengamanan menunjukkan bahwa mereka menjadi seperti itu pada usia 40-45 tahun. Demikian ungkap mereka. Aturan yang berlaku saat ini adalah hanya warga Rusia berusia 18-40 tahun dan warga asing berusia 18-30 tahun yang dapat menandatangani kontrak pertama dengan militer. Rusia dilaporkan telah mengalami kemunduran besar dan kerugian besar orang dan peralatan dalam perang 86 hari di Ukraina. Meskipun telah mengambil kendali penuh atas kota Mariupol, Rusia tetap jauh dari tujuannya untuk merebut semua wilayah Donbas di Ukraina Timur. Jelas, Rusia berada dalam masalah. Ini adalah upaya terbaru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tanpa mengkhawatirkan populasi mereka sendiri. Tetapi semakin sulit bagi Kremlin untuk menutupi kegagalan mereka di Ukraina. Demikian pendapat pensiunan Jenderal AS Ben Hodges, mantan komandan pasukan Angkatan Darat AS di Eropa. Sementara itu, seorang spesialis perang darat di Lembaga Pemikir Keamanan dan Pertahanan Inggris Rusia, Jack Watling, mengatakan militer Rusia kekurangan infanteri. Rusia perlu menstabilkan awak di unit militernya di Ukraina dan menghasilkan unit baru jika ingin meningkatkan posisinya di lapangan. Demikian kata dia. Ini akan menjadi proses yang lambat dan rumit, tetapi dapat dipercepat dengan memobilisasi orang-orang dengan keterampilan dan pengalaman militer yang ada. Demikian ungkap Jack Watling. Duma Negara mengatakan undang-undang yang diusulkan juga akan memudahkan untuk merekrut petugas medis sipil, insinyur, serta spesialis operasi dan komunikasi. Secara terpisah, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada Jumat bahwa Rusia bakal membentuk 12 unit militer di distrik militer baratnya sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman di sana, mengutip tawaran keanggotaan NATO oleh Finlandia dan Swedia.